Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ardiansyah dari kelas 10 Broadcasting 2. Saya akan melakukan podcast tentang budaya yang ada di suku Palembang, Sumatera Selatan. Suku Melayu Palembang atau yang lebih dikenal dengan suku Palembang adalah salah satu suku Melayu yang terletak di wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Suku Palembang juga merupakan salah satu kelompok etnis terdekat dari suku Komering. Suku Palembang di Palembang semakin lama semakin berkurang, tetapi di tepian Sungai Musi masih banyak ditemukan suku Palembang. Suku Palembang bahasanya mirip dengan bahasa Melayu Jambi dengan suku Melayu Bengkulu yang kata-katanya berakhiran dengan kata O. Kalau bicara kota dengan pendapatan per kapita paling tinggi di Indonesia, maka semua akan tertuju pada kota Palembang. Kota Palembang merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan sekaligus ibu kotanya. Lokasinya di tepi Sungai Musi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pada awalnya suku Palembang adalah merupakan hasil dari asimilasi dari beberapa suku bangsa Arab, Cina, dan Melayu yang bermigrasi ke wilayah Palembang ini pada berabad-abad yang lalu dan hidup berdampingan sekian lama dan terjadi perkawinan campur selama berabad-abad. Dari ketiga suku bangsa inilah lahir suatu etnik yang disebut suku Palembang yang memiliki budaya dan adat istiadat tersendiri. Tetapi beberapa dari masyarakat Palembang lainnya justru menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa suku Palembang adalah suatu komunitas adat tersendiri dan sebagai penghuni pertama wilayah Palembang, jauh sebelum kehadiran bangsa Arab, Cina, dan Melayu. Mungkin saja terjadi perkawinan campur antara suku Palembang dengan beberapa suku bangsa pendatang tersebut, tetapi justru beberapa suku bangsa pendatang tersebutlah yang ikut masuk ke dalam budaya dan adat istiadat suku Palembang. Suku Palembang dalam kehidupan mereka terdiri dari dua kelompok yang membedakan strata sosial mereka, yaitu pertama kelompok Wong Jero. Kelompok Wong Jero adalah keturunan bangsa atau hartawan dan statusnya berada setingkat di bawah orang-orang istana dari kerajaan Palembang pada masa lalu yang berpusat di Palembang. Yang kedua, kelompok Wong Jabo adalah rakyat biasa. Mata pencaharian suku Palembang. Mata pencaharian mereka sekarang adalah sebagai pedagang, pengrajin besi dan emas, bertenun, menangkap ikan, membuat peralatan nelayan, dan sedikit berkebun. Kerabatan suku Palembang. Prinsip hubungan kerabatan masyarakat suku Palembang adalah bilateral. Walaupun begitu, pola menetap sesudah kawin biasanya adalah uksori lokal, karena pasangan baru biasanya mendirikan rumah tangganya dekat lingkungan pemukiman keluarga luas pihak perempuan. Masyarakat suku Palembang. Stratifikasi sosial masyarakat Palembang sekarang merupakan sisa-sisa dari pengaruh Kesultanan Palembang. Dalam masyarakat ini ada golongan bangsawan yang ditandai oleh gelar yang mereka pakai, seperti Pangeran, Raden, Raden Ayu, Mas Agus, dan Mas Ayu. Keturunan bangsawan yang sudah bercampur sedikit dengan rakyat biasa memakai gelar seperti Kiai Mas, Kemas, Kiai Bagus, dan Ki Agus untuk lelaki, serta Nyimas atau Nyanyu untuk perempuan. Kelompok lain yang paling banyak adalah golongan orang-orang biasa. Agama suku Palembang. Masyarakat yang sekarang menganut agama Islam dan mengembangkan pula kesenian-kesenian yang tersentuh budaya Islam, seperti Rodat Saropal Anam dan teater rakyat Dulmuluk. Sisa-sisa pengaruh kerajaan Sriwijaya yang erat hubungannya dengan kerajaan Kediri di Jawa dulu terlihat dalam kesenian wayang Palembang. Seni dan budaya masyarakat Melayu Palembang dikenal sebagai kota multibudaya, sebab banyak para pendatang yang memasuki wilayah ini dan tak terlepas dari sejarah tua Palembang itu tersendiri. Kesenian-kesenian yang dimiliki oleh masyarakat Melayu asli Palembang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesenian Dulmuluk, yaitu sebuah pentas drama tradisional khas dari Palembang. Yang kedua, Gending Sriwijaya,
yaitu tarian yang dimainkan untuk menyambut para tamu. Yang ketiga, tari tanggal, yaitu tarian yang dimainkan dalam sebuah acara resepsi pernikahan. Yang keempat, syarofal al-nam, yaitu kesenian Islami yang diperkenalkan oleh para saudagar Arab. Kesenian Islami ini menjadi populer di kota Palembang karena diperkenalkan oleh KH.M. Akib S. Abdullah bin Alwi Jamalulail dan Ki Kemas H. Umar. Lagu-lagu daerah seperti Ribang Kemambang, Dek Sangke, Melati Karangan Dirut, dan Cuk Mailang. Rumah limas dan rumah rakit, yaitu rumah adat khas Palembang. Selain itu, masyarakat Palembang juga memiliki kain songket yang merupakan salah satu jenis tekstil terbaik di dunia. Ya, kain songket Palembang yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya ini dikenal sebagai ratunya kain. Sampai saat ini, songket masih dibuat dengan cara ditenun manual dan memakai alat tenun tradisional. Selain songket, masyarakat Melayu di Palembang pun kini sedang mengembangkan jenis tekstil baru, yaitu batik Palembang. Batik asli dari Palembang ini berbeda dengan batik dari Jawa sebab terlihat lebih ceria dengan warna-warna terang dan masih tetap mempertahankan motif-motif tradisional. Bahasa Palembang. Bahasa Palembang mempunyai dua tingkatan, yaitu Baso Palembang Alus atau Bebaso dan Baso Palembang Sari-Sari. Bahasa Palembang Alus dipergunakan dalam percakapan dengan pemuka masyarakat, orang-orang tua, atau orang-orang yang dihormati, terutama dalam upacara-upacara adat. Bahasa ini berakar pada bahasa Jawa karena raja-raja Palembang berasal dari Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Pajang. Itulah sebabnya perbendaharaan kata bahasa Palembang Alus banyak persamaannya dengan perbendaharaan kata dalam bahasa Jawa. Sementara itu, bahasa sehari-hari dipergunakan oleh wong Palembang dan berakar pada bahasa Melayu. Dalam praktiknya sehari-hari, orang Palembang biasanya mencampurkan bahasa ini dan bahasa Indonesia, pemilik kata berdasar keadaan dan koherensi, sehingga penggunaan bahasa Palembang menjadi suatu seni tersendiri. Rumah adat Sumatera Selatan. Banyak orang Palembang yang masih tinggal atau menetap di dalam rumah yang didirikan di atas air. Model arsitektur rumah orang Palembang yang paling khas adalah rumah limas bergaya piramid, yang kebanyakan didirikan di atas panggung di atas air untuk melindungi dari banjir yang terus terjadi dari dahulu sampai sekarang. Di kawasan Sungai Musi sering terlihat orang-orang Palembang menawarkan dagangan-dagangannya di atas perahu. Pakaian adat Sumatera Selatan. Ada dua jenis gaya busana yang menjadi pakaian adat Palembang. Keduanya yaitu Aesan Geda dan Aesan Pasangko. Aesan sendiri dalam bahasa Palembang berarti baju atau pakaian. Aesan Gede atau baju gede adalah pakaian yang melambangkan kebesaran, sedangkan Aesan Pasangko dianggap sebagai pakaian adat Palembang yang mencirikan keanggunan. Alat musik tradisional. Yang pertama, alat musik burda atau gendong opu. Yang kedua, alat musik tenun. Yang ketiga, alat musik gambus. Yang keempat, alat musik kenong basema. Yang kelima, alat musik terbangan. Yang keenam, alat musik genggong. Yang ketujuh, alat musik kolintang. Tari tradisionalnya yaitu yang pertama tari gending Sriwijaya, yang kedua tari tanggai, yang ketiga tari mejang basuko, yang keempat tari rodat campako, yang kelima tari tenun songket, yang keenam tari madik atau nindai. Makanan khasnya adalah yang pertama pempek, yang kedua kerupuk kemplang, yang ketiga lenggang, yang keempat tekwan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pembahasan yang kurang dipahami, mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.